Rahim biasa. Jadi orang yang penyayang, yang lembut hatinya bagi keluarga dan muslim lainnya, itulah penduduk surga. Yang kedua, kelompok dua. Dan yang ketiga, orang yang menjauhkan diri dari hal yang diharamkan Allah dan dia tidak meminta-minta padahal dia memiliki tabungan yang banyak. Nah, mungkin si anak banyaknya lah atau belajar yang bilang dia nggak ya hal-hal yang diharamkan itu dihindarinya. Tapi dia nggak meminta-minta juga kalau dia susah, banyak tanggungan. Nah, itulah salah satu penduduk. Orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah padahal dan dia tidak meminta-minta padahal dia memiliki tanggungan yang banyak. Begitulah. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim ini sebenarnya finishing berarti. Iya, finishing. Ah, itu baru lupa gue betul. Tadi dari finish kan. Kalau ibaratkan rumah ini yang bangun bata, berdiri, Rahman itulah finishingnya. Nah, ngecat, wallpaper, segala macam, Ar-Rahim. Kalau di perabot dia buat garis itu. Pas. Sebenarnya ada materinya yang lompat. Betul, ingatkan. Ada finishing. Pas finishing baru. Itulah Ar-Rahim, finishing touch. Dan oke. Sekarang kita sudah paham, sudah kenal dengan sifat Allah Rahim dan kita wajib beriman karena itu menjadi syarat keimanan kita. Kalau kita ingkari, sudah selesai. Mengingkari Al-Quran ya. Nah, barang siapa orang mukmin yang mengaku beriman dengan nama Allah Rahim, maka imannya akan membuahkan akhlak. Nah, tinggal lagi apa nih akhlak buah dari iman kita kepada nama Allah Rahim? Ini pembuktiannya. Kita ini berpaham kan? Apa kira-kira yang harus kita aplikasikan harus kita dari iman itu? Pertama, orang yang beriman dengan nama Allah Rahim, yang pertama dia tidak meninggalkan kesusahan orang-orang yang berhajat, melainkan dia tutupi hajatnya dengan pada kemampuannya. Jadi intinya dia tidak bisa orang susah. Penolongan tadi. Nah, orang nggak punya rumah, jangan. Orang mau beli rumah kurang dipintanya. Itulah orang yang baik. Dia nggak punya rumah dipinjami. Pokoknya ada yang berhajat yang dia tahu lah ya. Maunya nolong aja sekadar kemampuannya. Itulah bukti iman dia kepada Ar-Rahim. Apalagi. Dan yang kedua, dia tidak membiarkan ada orang fakir di kampungnya. Melainkan dia berusaha mengurusnya, baik dengan hartanya, dengan pangkatnya kalau orang yang punya kita, dan dia kalau nggak bisa dengan menyambung lisan. Jadi gini, kalau dia nggak bisa ngasih dengan harta, ngasih kawan-kawan, jangan lisan, kawan yang bisa menangkan, kawan yang bisa nolong. Nah itulah usaha dia. Dan kalaupun dia tidak bisa dengan yang demikian semua, dia mendoakannya dengan Allah. Minimal doakan. Makanya kita kalau doa tuh, kalau berdoa, kan ada baiknya Allah. Orang-orang yang fakir di kampung ini akan fakirnya Allah. Itu bentuk iman kita Rahim. Saya kita. Nggak ada salahnya kan, Pak. Ya kalau bisa dengan apa yang kita punya. Kalau doa pun dari sendiri. Takut kali orang kasih ke orang. Padahal orang udah ruginya. Dibalikan lagi ya. Padahal kalau kita mendoakan orang paling kuat balik itu dari sendiri. Orang yang berdoa itu malaikat Allah akan mengaminkan, berikan apa yang kamu. Makanya aku bilang yang paling kencang itu musuh, doakan musuh. Lebih kuat masih kembali ke diri kita. Kita kadang-kadang kan musuh doakan. Ini betul. Ketakutan Allah doa kayak mengabulkan doa Allah untuk musuh. Padahal untuk diri sendiri itu kabur. Justru waktu kita doakan musuh itu, malaikat mengaminkan, pantulan musuh itu balik ke kita. Dan di situ diuji keikhlasan kita. Makanya itu mulai level lagi. Oke. Jadi itulah dia tidak bisa meninggalkan melihat orang susah, ngomong gitu. Nah, di kampungnya ini kalau ada orang susah dia berusaha menghilangkan kefakirannya. Makanya coba lah. Karena kita di sini mampu kita, ini mah doa tadi, setidaknya doa. Nah, kalau doa nggak bisa, dipertanyakan iman dengan Ar-Rahim. Nah, jadi doa aja pun nggak bisa. Muncul sedikit aja. Bual yang hal yang ini jam. Macam doa lagi dikit. Dan doa lagi nggak mesti siap sholat. Ya mungkin pas ketemu pas lihat atau selisih ya Allah.
Allah angkat lagi pikiran ya Allah. Udah kalau urusan ya Allah. Kan ada kan yang ibu-ibu jalan sendiri. Itu ada di situ aja kan. Belum itu sekedar membuktikan bahwa awalnya iman berarti. Gitu. Walaupun ini orang kafir, doakan supaya dia orang kasih hidayah. Gitu. Dan Rasulullah bersabda, hadisnya dalam hadis Tirmizi, Ar-Rahimun yarhamullah ta'ala. Jadi orang-orang yang penyayang itu maka dia disayang Allah. Mantulah. Orang yang jadi orang-orang yang penyayang itu disayang Allah. Baru di hadis yang lain, innahum man la yarham la yurham. Jadi orang-orang yang tidak penyayang itu tidak sayang Allah. Itu hadisnya. Jadi orang-orang yang penyayang disayang Allah. Ini hadis muttafaq alaihi Bukhari Muslim. Contohnya orang yang nggak penyayang, rentenir, riba itu pasti nggak penyayang. Orang itu susah-susah ngutang, ada, tapi nanti bayarnya bunga. Itu nambah dosa orang. Itu tuh pasti nggak penyayang. Makanya Allah hak mengancam perang sama orang itu. Karena dia ada rahim ini. Nah, salah satu rahasia kenapa riba kan kalau dipikir kok riba itu kok orang tahu sekali sama pelaku riba. Kadang-kadang kan kecil ya. Karena nggak punya rahim inilah yang kepala kali. Maka dia ada perang antara Israel itu Al-Maidah orang mengancam perang bagi orang pelaku riba. Orang pelaku riba ini memang tidak menyayang habis cerita. Kalau orang orang lah ya kita nggak ada di sini nggak disebutkan di salahnya. Ya kan orang-orang yang tidak penyayang yang terkena pun kena pula ya yang korbannya. Iya korban. Nah, korbannya itu kalau ada nanti itu Korban ribanya. Tapi kan dia itu dosa riba. Kalau masalah kasih sayangnya kan urusan lain. Bisa jadi kalau si korban itu si perahim tiba-tiba di akhir hidupnya Allah kasih dia tobat. Nah itu loh. Dan kalau orang yang disayang Allah, kalau disayang Allah pasti aman. Kalau udah nggak disayang Allah kita salah. Kalau orang udah nggak disayang Allah itu pasti neraka. Neraka itu kan bentuk ketidaksayangan Allah mau yang dia. Kalau dia disebut yang ini. Kalau orang yang sayang Allah, dia kafir. Bisa jadi kalau karena dia punya sifat rahim, Allah kasih dia hijrah masuk Islam. Makanya orang-orang yang masuk Islam bisa jadi dia punya sifat rahim. Contoh mungkin orang-orang kayak dulu Muhammad Ali. Sekarang nih Cristiano Ronaldo yang di Spanyol ini bisa jadi nanti Allah kasih hidayah itu karena dia punya sifat rahim pada malu-malu. Kalau udah Allah nggak sayang, biar dia soleh atau biar dia ibadah, kalau dia nggak punya sifat rahim, bisa akhirnya mati surga gimana? Ini pembuktian hadis tadi itu yang Berarti pemalar tuh makanya di sini loh. Kalau yang nggak penyayang yang gitu, yang nggak kalau nggak ada rasa kasih sayang sama makhluk Allah, pemalar tuh sangat nggak ada sayang. sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah ini lah di sini efek. Orang kalau udah disayang Allah, insya Allah, walaupun dia kafir bisa jadi dia kalau kasih dia, walau dia maksiat, Allah kasih tobat. Makanya bilang orang penjenis kantor itu dia poinnya dia bukan di pahalanya itu, di punya rahim dan rahim itu yang menarik tobat dia. Karena kan tobat dulu harus kalau mau selamat kan tobat dulu. Kalau kafir ya diislamkan. Jadi tapi kalau orang bertobat diganti, tobat dulu tetap. Makanya kalau doa tak terkabul berarti tobat pas, nggak diganti itu. Itu aja. Baru terakhir apa? Rasulullah bersabda dari kisah hadis yang cukup panjang lah, muttafaq alaihi ya. Kisah tentang seekor anjing berkeliling sumur. Ada kan saya kan? Itu kan itu ulangnya aja kisahnya. Kan ada seorang wanita pelacur Bani Israil yang dia di situ sebenarnya dia mau bertobat. Dia ingin bertobat atau nggak boleh kita ingin bertobat lah. Jadi riwayat di perjalanan dia pun seperti tiba-tiba di gurun pasir dia melihat seekor anjing yang berkeliling kehausan kan ya, nggak bisa mengambil air sumur kan. Jadi dia itulah dia dengan karena dia punya kasih sayang kepada makhluk Allah yang ada, diambil dengan teropahnya dan dia minumkan, dan berkat itu Allah beri dia tobat, diterima tobatnya. Bukan karena air minumnya, bukan karena aktivitasnya itu, karena dia punya kasih sayang itu.
Karena orang kan nggak ngerti kan. Ada bilang, ada orang kalau emang orang mau masuk surga, kalau gara-gara ngasih minum aja udah bisa. Bukan ngasih minumnya, intinya kasih sayangnya itu. Bahkan kepada makhluk yang Allah sendiri, sebabnya kan haram. Itulah. Awalnya makan juga. Allah itu mana? Intinya yang dimandang Allah, bukan aktivitas. Dia bilang jinah itu, yang dimandang Allah bukan jinahnya, pengingkarannya. Makanya orang berzina kalau udah suami istri boleh kan? Karena kan berzina berhubungan dengan istri di kondisi yang Allah nggak larang, nggak ingkar gitu kan. Jadi intinya itu. Jadi si perempuan tadi dia memberi minum karena dia prinsip rahim. Jadi karena dia prinsip rahim, inilah bukti hadis barang siapa yang penyayang disayang Allah. Kalau orang yang sudah disayang Allah, bisa jadi dia tahu diberi rahmat walaupun dia pendosa. Itu penting prinsip rahim. Baru terakhir di dalam hadis yang lain ada seorang wanita muslimah dalam hadis Bukhari. Rasulullah berkata, "Dakhal nar." Dia perempuan penghuni neraka. Rupanya dia pelihara kucing. Nah, ada kisah kan? Pelihara dia kucing. Bagaimana mungkin kucing nakal? Diikatnya kucing itu, nggak dikasih makan segala macam. Udah tersiksa kucing itu. Asbab dia ngikat kucing itu yang menyiksa neraka. Karena dia nggak ada penyayangnya. Bukan masalah aktivitasnya itu. Dia nggak penyayang sama makhluk terus cuma kucing aja. Dia diikat tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih apa, akhirnya kan tersiksa. Cuma dia nggak sayang dia kan. Kalau orang mau ngikat, kita kasih makan atau lepas. Nah, yang satu ahli maksiat, cuma punya sifat sayang. Yang satu mungkin nggak ahli maksiat, tapi nggak ada sifat sayang beneran. Karena dia tidak punya sifat sayang. Ini pembuktian hadis orang yang tidak penyayang tidak sayang Allah. Itu buktinya. Dalam kitab Syarah Arba'in dari sebab karya Imam Nawawi. Di sini disebutkan salah satu penyebab Nabi siapa Bapak Nabi Yusuf? Ya, Bapak Nabi Yusuf. Ingat dia kan kenapa dia diuji Allah? Kan ujian dia kan jauh dari Nabi Yusuf. Tahun-tahun dia menderita dalam hari segala macam. Walaupun itu memang Ibrahim nanti jadi sebagai Nabi. Itu makanya kata di Syarah Imam Nawawi itu disebutkan dia pernah nyembeli anak sapi di depan mamanya. Salah satu asbab kenapa Allah istilahnya hukum dia karena kalau itu Ibrahim ini kan kasihan mamanya nyembeli di depan kiri kata mamanya nih anak disembeli. Yang dia pernah nyembeli itu disiarkan orang disebutkan. Sekelas Nabi aja karena pernah itu kan menyakiti makhluk Allah yang ini. Itu hukumnya itu. Walaupun memang di balik hukum itu ada Ibrahim. Ya itulah penuh makna. Makna karena itu tadi sekali jalan tuh dia bisa 2-3 kepentingan tuh makanya kadang-kadang itu deh kayak bilang kasat mata kita kadang buruk tapi kalau orang nanti akhirnya juga tahu gitu kan kita gitu. Jadi kita selaku umat Rasulullah, jadi setiap diri kita ini memang harus punya sifat kasih sayang, harus wajib ada pada diri kita terhadap semua makhluk Allah. Binatang, tumbuhan, orang kafir, apalagi orang muslim saudara. Cuma tinggal kita kayak mana kita mengaplikasikan sayang kita ini. Kalau kita sayang sama orang kafir lah, kita kalau sayang sama orang kafir aja itu tobat, itu Islam. Sayang kepada orang muslim lain lagi, sayang kepada keluarga lain lagi. Itu sayang kepada keluarga salah satunya yang mengamalkan dia supaya kalau dia terjebak dalam dosa kita nasihat itu untuk sayang. Ini aplikasinya nih langsung nih ke kaji Ar-Rahim. Dia aplikasinya menyikapi Rosita ya. Iya, itu betul. Dia kan seandainya mereka kita biarkan dia bermaksiat. Maksudnya ada boleh pandang. Dia malu kalau Iros nih. Kita soal dia terlibat dosa. Kalau dia terjebak dosa dan akhirnya dia wafat dalam keadaan itu kalau nggak selesai, itu kita kena tanya. Baru itulah dia nuntut. Dulu kok nggak tahu kan dia kasih orang tuh tahu putus kita. Gitulah. Jadi sayang kita sama saudara kita, keluarga kita dengan amar ma'ruf dan tentu dengan cara yang mateng. Dia sapi. Makanya kita hari ini harus kita mulai ubah rasa sayang itu gimana cara kita mengaplikasinya. Karena kita kan
salah kita mengaplikasikan masalah ini. Makanya kita kan mau nasihati tidak ada yang nasihati kalian media kalian kadang-kadang benci, malah dia sayang sebenarnya. Itulah sayangnya. Gitu. Jadi bukan orang-orang yang membiarkan kita itu justru itu merumuskan kita kalau membiarkan dia dalam kemaksiatan. Tapi boleh ngaji kalau setiap kaji tema yang kita bahas terus ada kejadian situasi yang menuntut pengamalan kajian itu, berarti kajian itu diridhoi. Ya. Iya betul. Berarti itu diridhoi. Allah tuh mau kalian paham, ini kan udah kasih tahu. Langsung aplikasi dia. Jadi Nabi itu kan gitu. Nabi itu kejadian dulu masuk wahyu. Jadi lengket semua. Orang dialami yang di Quran itu dialami semua. Itu. Sampai asbabun munculnya ayat itu kan turun karena kejadian-kejadian ya. Apa enggak lengket ya? Quran berjalan lah dia memang. Ini kalau udah kita ngaji ada kejadian dan kita harus mengaplikasikan sesuai yang kita kaji ini, itu berarti Allah mau meridhoi ilmu yang disampaikan itu diamalkan, itu intinya. Mudah-mudahan memang kita bisa digolongkan menjadi apa ya, mukmin yang betul-betul mengaplikasikan beriman kepada Allah. Semoga kita. Oke, yang kemarin kita membahas pertama di pertemuan pertama tanda-tanda orang yang cinta dengan Allah. Ingat nggak? Tanda-tanda kita. Baru kedua kita tanda-tanda orang yang kufur, yang tidak dicintai. Enggak yang kedua. Nah, sekarang kita mau membahas apa al-mu'minur rasyid. Nah, tanda-tanda orang mukmin yang dianggap cerdas oleh Allah. Nah, dianggap pintar. Mana nih mesti kita apa? Terakhirnya yang mesti kita ada satu poin yang gitu. Menentukan diri aja ya. Mukmin yang dianggap cerdas. Memang banyak poin-poin pertama niat tadi yang kunci itu. Ya urusan poin kedua tadi poin dari arah ini ini dia kan aplikasinya kita kan poin dari iman itu nanti. Kalau cara kalian membahas sarah pertama apa lupa sih kalau ini jangan lupakan poin iman pada akhir tadi harus berkasih sayang itu kalau yang mau kita aplikasi buahnya yang diberikan. Maksudnya kalian itu bakal diamalkan. Kalau saran pertamanya itu mungkin bapak ada yang menghafal karena untuk sampaikan itu kan. Kalau kita kalau menyampaikan boleh juga lebih bagus. Tapi data Lebih bagus pahami itu lebih bagus. Lebih enak ilmu yang lebih bermanfaat. Dan orang yang menyampaikan itu biasanya lebih hafal daripada yang mendengar. Itu dia makanya menyampaikan itu bukan. Ya. Apa tadi? Al-mu'minur rasyid. Jadi tanda-tanda orang yang pintar menurut Allah dan Rasulnya. Yang pertama, orang yang dianggap pintar oleh agama. Satu, yatafakkarul akibah. Jadi dia ini orang yang berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu. Tafakkur itu kan boleh berpikir. Makanya berpikir sejenak lebih baik daripada ibadah sekali. Dia kalau mau bertindak itu pikir dulu, ini apa efeknya ini buat gini, ini bakal enggak bagus apa enggak efeknya, karena itulah gunanya akal itu untuk mencerna ya, walaupun akibat ya itu nanti diusul Allah, tapi kita kan memilih itulah Allah subhanahu wa ta'ala dikasih pilihan. Makanya ilmu yang kita punya itu untuk bahan tafakkur kan gitu, cara kacamata ibarat ilmu itu sebuah alat untuk memilih. Kalau nggak ada ilmu itu nggak bisa bertafakkur, macam mana memikirkan kalau nggak ada ilmunya. Dengan kayak baik lagi pentingnya ilmu ini. Contoh lah, kita sakit mau berobat tahan dioperasi keluar duit bayar, aku mau karena kita mikir akibat. Walaupun aku bayar, cuma ini bisa mengakibatkan aku sehat. Karena itu karena tafakkur. Apalagi orang punya pantangan makan udang alergi. Walau enak udang kan, cuma kalau dia pikir ini kalau makan udang resikonya aku teluyuk nih, yang gitu sih. Aku bakalan apa di teluyuk, bakalan dia efek dari pandangan tadi kan. Kan karena tafakkur dia makanya dia meninggalkan makan itu. Nah, itulah orang. Itu dalam hal dunia apa sih? Dalam hal akhirat melainkan. Mestilah berpikir dulu sebelum bertindak. Ini
kemaksiatan ini kalau aku kerjakan nih enak, tapi kayak mana kira-kira di akhirat? Ini apa lagi? Kebaikan ini atau kayak puasa ini memang sakit kan, tapi karena bakalan kebaikan di akhirat, kalau orang yang berpikir cerdas dikerjakan, itu orang puasa juga karena berpikir mengharapkan efeknya di akhirat nanti. Itulah orang yang tasakur aja, orang yang berpikir sebelum bertindak. Satu dan dua, Rasul bersabda salah satu orang apa? Orang yang mempersiapkan bekal sesudah kehidupan, mempersiapkan bekal kematian. Atau misalnya bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Dan lagi orang yang cerdas itu yang mempersiapkan diri untuk kematian. Salah satunya. Apa yang kematian? Yang kita lewati kubur. Ini semua ada bekal semua. Jangan makanya siap kubur dibangkitkan padang mahsyar. Padang mahsyar ada bekal lagi. Siap padang mahsyar apa? Hisab. Itu maksudnya bisa hisab. Lain lagi itu ada bekalnya. Siap hisab 100 mustaqim. Nah, siap 100 mustaqim apa insyaallah. Jadi bekal ini kalau orang yang cerdas mukmin dipersiapkan ini. Dikubur nanti pelornya ini. Sebenarnya kalau kita beramal atau menunaikan keparduan yang Allah berikan, itu sudah selamat. Kan sahabat bilang Rasulullah ngasih tahu mengarap dulu yang wajib aja dikerjakan, tapi benar selamat. Tapi berhubung tadi nggak tahu yang wajib dan apa kali semuanya betul lah gitu. Mestilah kita tambah atau kita backup dengan yang sunnah. Itulah. Pertama masuk kita ke persiapan kubur. Semalam juga itu bahasa hadisnya bagi apa? Izin mata Ibnu Adam. Ya Allah mati anak Adam hanya 3 yang bermanfaat baginya. Ilmu, tanpa ilmu bermanfaat, kedua sedekah jariah, 3 doa dan soleh. Berarti dia selain itu nikah ini tahu harus itu. Berarti kalau kita punya ilmu, kita cepat memanfaatkan ilmu untuk orang yang baik ilmu dunia maupun akhirat. Kalau kita punya harta, ya itu memborkan air masjid misalnya, gitu kan. Apalah punya uang beli keramik musola itu kalau itulah bekal nanti dikubur. Yang bakal kalau kita mati itu nanti yang bakal ngalir. Hal-hal yang wakaf lah ini. Quran diwakafkan menafis Quran itu bagus sekali. Itulah itu kalau baru cerdas kalau orang cerdas itu di intiknya bontot. Yang ketiga dia punya anak, dididiknya anak itu menjadi soleh. Nah itulah bekal kubur. Maka hadis tentang kubur itu di sini dia. Kalau dia punya anak itu dirinya itu menjadi soleh. Karena anak itu nanti yang apa? Itu baru pintar orang mukmin. Itu kalau walaupun dia ada orang mukmin, ada orang soleh, tapi dia nggak mau jadi anaknya. Berarti nggak pintar tuh. Ini modelnya imannya gitu kan. Nggak sampai pintar, cuma iman aja. Tapi soleh mungkin untuk diri sendiri kan. Ya ini kan belum tentu pintar. Karena orang bisa karena akan mati, bisa jadi dia dikubur dia aman, belum tentu dihisab nanti ada lagi ya. Tadi persiapan kubur. Sekarang kita masuk ke persiapan pada masyarakat. Kan di hadis itu pada masyarakat itu sesungguhnya seseorang itu telanjang, kehausan, kelaparan, segala macam. Jadi dalam hadis lain sudah bersabda, barang siapa yang di dunia suka memberi makan kepada orang, maka di pada masyarakat dia diberi makan. Yang di dunia suka memberi minum kepada orang, waktu dia haus pada masyarakat dikasih minum. Yang di dunia suka memberi pakaian kepada orang, pada yang ini insya Allah dalam masyarakat dia dikasih pakaian. Nah ini berarti persiapan untuk pada masa ini kan belum bisa apa-apain, masih disuruh yang tahu orang suruh ngapa-ngapain nyaman. Nah kalau tadi sih sadar suruh membaca itu baik aja dalam kondisi telanjang, kasusnya kelaparan itu belum bisa di apa ya Dari zaman Nabi Adam. bayangkan itu masih kita siapkan. Kalau kita pintar kan kita siapkan. Kalau udah tahu gini kan kita lebih tuh siap. Kalau kita mau beramal mau siap ini. Oke. Sekarang setelah itu siap orang yang di belakang masyarakat. Baru kita masuk persiapan hisab. Timbangan. Hisab ya ini hisab di mana? Ya Rasulullah bersabda. Ini hadis lupa nih. Rasulullah bersabda, orang yang menuntut ilmu itu atau perempuan yang taat pada suami dan perempuan. Orang yang menuntut ilmu, perempuan yang taat pada suami dan orang yang berbakti kepada orang tua, maka masuk surga bighairi hisab tanpa hisab. Jadi ini 3 ini bisa dihimpun untuk
perempuan, laki-laki dua depan. Menuntut ilmu boleh sama kan sama kalian para istri ini saking harus dipegangkan terus untuk ilmunya dikuatkan untuk supaya dia mau dunia supaya akhirat sama suami taat tentu lagi taat yang sesuai dengan syariat yang tidak melanggar hukum Allah dan sama orang tua berbakti dan yang jadi masalah kan sering orang melanggar antara ketaatan suami dan ketaatan orang tua jangan dilanggar kalau memang suaminya benar mah nggak ada cerita telaga antara taat dan orang tua ya kita saling komunikasikan ya kita suami pun kalau suami yang cerdas kalau suami istri yang mau berbakti orang tua dukung nggak cari langgahan nah itu adalah karena kan gara-gara kisah yang apa kalau ada baca betul nggak boleh yang nggak lagi saya itu jadi tren senjata para suami yang nggak paham untuk mendikte istrinya jadi ada orang yang terjebak dalam hadis jadi jangan dilanggar antara suami dan istri. Jadi istri berbakti pada suami itu, nah makanya perempuan kalau dia paham, cerdas, enak kali. Perempuan di rumahnya bisa bebas. Makanya tiga bisa ya, bukan kalau di hadis pertama aja tiga kelompok itu kan kelompok menurut itu dari tadi orang-orang baik, rajul rahim. Ini tiga yang bisa. Bisa jadi yang pertama hadis pertama orang yang bisa dulu kan, menurut juga kan. Makanya kita mengenai perempuan wanita harus jadikan untuk ilmu yang teguh, tapi dengan untuk ilmu jangan sampai ketaatan suami itu terbengkalai. Intinya komunikasi suami lah. Ya kalau mungkin terbengkalai, kalau suaminya hidup apa juga kan gitu sih. Dan kedua ketaatan orang tua tetap. Wah ini orang tua yang kita makanya enggak ada ya. Pak orang tua bodoh. Belum diridoi ya. Sudah sama orang tua. Itu wes recording kita semua. Orang tua kita. Kalau kita mungkin mau bahas kita alkoma itu. Alkoma itu dia nggak tahu dia itu menyakiti orang tuanya. Yang nggak sadar kali dia. Karena apa? Perempuan. Makanya kalau kita wanita itu nggak sadar dia. Gara-gara cinta lalu cintanya perempuanmu. Akhirnya ke nomor 2 kan makanya laki-laki sama orang tua kan harus selamanya. Kalau istri oke lah ya kita bahas ini. Laki-laki itu harus diutamakan. Ya surga istri di telapak suami, surga suami di telapak mama. Bisa orang laki-laki lagi ya perempuan juga orang tua. Jangan sampai kita orang tuanya itu jadi bilang. Makanya orang mentakkan ridho itu di orang tua itu. Kalau kata sama bukan sama nih. Salah satunya azab yang dibunuh di dunia orang tua. Durhaka atau yang menyakiti orang tua. Itulah yang dibahas dari kemarin. Kalau menyakiti orang tua tuh itu dikontannya mau. Dikontannya di dunia itu dikena. Kalau dia nggak tahu dia akan lagi. Kalau kita jual zina, merampok itu masih di akhir itu malah Tuhan. Kalau udah orang tua kita, ya Allah jangan. Kadang-kadang kita nggak sadar kita menyakitinya, itu yang bahaya. Mungkin ada tuh sakit mas? Mungkin, bilang ya. Nggak bilang aja udah kita maafkan. Mungkin orang tua itu ridho dengan kesalahan kita. Diupayakan yang dua ikhlas ya. Tapi sempat digores. Tapi pemilik orang tua itu Allah tak kesur di situ. Makanya itu hukuman orang-orang yang sering menggoreskan hati orang tua. Makanya diletakkan di situ. Itu hanya mesti jadi perhatian dunia kita. Cara kita bermuamalah mungkin bertutur kata. Itulah bahasa. Jangan berkata pun nggak boleh ngomong. Ada yang simple. Ada kan nggak kalimat menyakiti itu kalau zaman sekarang. Kalimat sayang itu maksud saking saktinya sekarang gitu. Tapi orang kasur itu Allah ada menyebutkan di Al-Quran itu nggak seperti itu, ada hal yang seperti itu. Bagi bilang kalau ada Nabi menyebutkan hadis walaupun itu sifatnya nggak pernah kesenar total, kalau dari itu pasti ada hal-hal yang memang itu di situ lagi diuji kita. Jadi kalau kata Felix Shaw itu waktu dia bahas tentang kebangkitan Konstantin Nobel tentang perjuangan umat al-Fatih meruntuhkan Bizantium. Jadi ya kira-kira waktu dibahas lagi pada jamaahnya, kira-kira kapan runtuhnya Bizantium ini? Baru orang itu kan menyatakan yang ini. Ada bilang tahun berapa? 14 sekian atau sekian. Baru bilang sama semua. Runtuhnya Bizantium di saat Rasulullah lisannya mengeluarkan bahwa akan ditaklukkan Roma. Jadi runtuhnya tuh waktu udah dikeluarkan Nabi itu kenyataan yang sesungguhnya. Aplikasinya tahun 1453. Artinya
seorang mukmin itu yang beriman, yang benar-benar iman, waktu udah apa yang keluar dari lisan Nabi, dari amalan dan amalan Rasulnya, itu sudah terjadi, itu kenyataan sesungguhnya. Oh, begitu kata dia. Yang ini nyata, yang nyata itu yang apa disebutkan Nabi. Di situ diuji keinginan kita, itu Abu Bakar sama Siddiq. Yang nggak nyata di mata, kalau udah dari Nabi itu udah kenyataan. Makanya Rasul Quran itu kalau membahas tentang mata, kalau diperhatikan itu agak digunakan. Hal-hal yang menghina, hal-hal yang terhina. Yang nyata itu yang dikeluarkan Nabi sampai di Al-Quran. Itu kenyataan. Makanya dalam kenyataan kapan wudhunya bisa cium waktu dikeluarkan hadis sebenarnya akan datang seorang pemimpin yang tidak ada lagi pemimpin tentara yang tidak ada. Di situ wudhunya bisa cium. Cuma kenyataan aplikasi mata kita 1453 600 tahun atau tahun kemudian. Bagi orang beriman juga udah kata Nabi itu kenyataan. Jadi kita tidak nyata sebenarnya kalau membuat kita hakikat adalah nyata nanti. Ini belum nyata, belum mata itu mata jahir itu, mata jahir itu sangat. Makanya dihindar kalau hubungan membahas mata zahir. Allah sering kali mengatakan kenyataan itu apa yang keluar dari lisan Rasulullah dan firman Allah itu kenyataannya sendiri. Walaupun secara kasat mata belum terjadi. Itulah makanya Umar Al-Fatih itu tetap yakin kalimat ini karena udah yakin nyata. Dan ini harus ditumbuhkan bagi para pejuang kalau mau membangkitkan nanti sebagian Islam. Kalau belum bangkit ini, kalau katanya utopis nggak mungkin ya, karena dia nggak menganggap di sana belum nyata. Nunggu terbukti hadis baru dia yakin. Sama nggak gitu orang beriman, belum terbukti udah nyata. Inilah dia iman yang Al-Fatih makanya runtuh konten konten. Karena itu udah kenyataan. Kalau nggak aku generasi itu kan itu berapa generasi? Gagal. Iman yang seperti ini yang harus kita petik, harus kita dapat kalau betul-betul mengorbankan. Tadi bab tanggal dua ya tadi. Tiga. Yang ketiga. Nah tadi kan orang yang apa? Yang cerdas. Cerdas, menuntut ilmu, perempuan yang apa kan? Itu pecahan cerdas. Pecahan hisab ini ya. Hisab melewati hisab apa ini? Hisab. Nanti ya bikin hisab ya, bikin hisab. Masa tadi hisab. Enak. Tinggal sekarang sirot. Sirot mustaqim. Era sudah bersabda. Mizannya nggak ada timbang. Itu hisab tadi belum ada. Kalau nggak hisab nggak ada ditimbang. Kan tidak dihisab ini, makanya dia hisab. Orang kau udah taat semampang ya. Ini kita ini kaum lelaki nih kena sing ini. Hati nih. Ini sirot. Iya. Jadi kata Rasulullah, seorang laki-laki itu yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Maka akan lolos Siratal Mustaqim. Jadi kalau musola itu masjid